Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Renungan Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 25 September 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu ciri dasar orang bijak itu adalah keseimbangan. Artinya tidak berat sebelah, tidak jatuh ke dalam sikap ekstrim tertentu, tidak pula berlebihan, tetapi secukupnya. Ada istilah yang seringkali dipakai dalam kasana hidup rohani, namun sekarang sudah agak jarang kita dengarkan, yaitu sikap uga hari. Uga hari itu tidak hanya menyangkut urusan makan minum atau kebutuhan jasmani saja, tapi juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Situasi miskin dan kaya bisa berkembang menjadi kutub yang ekstrim, yang sama-sama berpotensi membuat manusia ternoda, membuat manusia jauh dari keluhuran martabatnya, sama-sama berpotensi merusak. Selain itu, keduanya juga sama-sama menyimpan potensi manusia melupakan, menyangkal, dan meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, kemiskinan dan kekayaan sama-sama berpotensi merusak. Kemiskinan bisa membuat manusia bertindak nekat, jahat, dan kriminal. Dan kekayaan juga bisa membuat manusia menjadi serakah, menjarah, menjadi serigala yang ganas. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kitab Amsal dalam bacaan pertama hari ini, Amsal bab 30 ayat 5-9, mengingatkan kita saudara-saudari akan kasanah yang nyaris tak terdengar itu, yaitu uga hari. Amsal mengatakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sikap uga hari itu adalah sikap yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh manusia berhadapan dengan kemiskinan maupun kekayaan. Dan kitab Amsal tadi mengingatkan kita supaya bijaksana untuk memiliki sikap uga hari. Sikap uga hari dalam banyak hal, sekali lagi tidak hanya dalam hal makan minum, miskin atau kaya.
menuntun kita untuk bertumbuh di dalam keutamaan rohani, yaitu kemerdekaan batin. Kita tidak lagi terikat atau terobsesi oleh berbagai belenggu yang membuat kita terbebani, yang membuat kita sesak, yang membuat kita kemudian terpaku. Kiranya itulah yang dimaksudkan Yesus dalam Injil hari ini, saudara-saudari, ketika dia memberikan nasihat, peneguhan saat mengutus para muridnya. Yesus katakan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ada bekal yang lebih dari cukup yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya, yaitu tenaga dan kuasa untuk membuat pekerjaan-pekerjaan mereka, pengajaran mereka, pelayanan mereka menjadi berhasil. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil sekaligus juga diutus oleh Tuhan ke tengah dunia untuk ambil bagian dalam karya-karya Tuhan seperti kepada para rasul dulu. Tentu saja kita dipanggil juga untuk memiliki sikap ini, sikap ugahari di dalam perutusan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana, yang tidak ekstrim. Kalau kita memahami dengan serius, dengan benar sikap ugahari, maka segala tugas perutusan itu akan lebih mudah dilaksanakan. Kita tidak punya beban batin, kita tidak punya sesuatu yang mengganggu kita, membebani pikiran kita ketika kita melaksanakan suatu tugas perutusan di tengah dunia. Saudari dan saudara, moga-moga kita pun yang telah dipanggil oleh Tuhan, diutusnya ke tengah dunia untuk ambil bagian dalam karya-karya Tuhan, untuk menyembuhkan segala penyakit dunia, tidak hanya penyakit jasmani, tapi penyakit-penyakit yang ada di tengah dunia. Ada korupsi yang masih terus menjadi momok di negara kita. Ada penderitaan, ada stunting, ada macam-macam kasus perdagangan manusia, ada macam-macam ketimpangan ekonomi yang membutuhkan sikap ugahari dari kita. Moga-moga diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudari. Kita mampu mengambil sikap untuk tidak mendewakan harta, tapi juga untuk tidak menjadikan alasan kemiskinan untuk berbuat kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami dalam perutusan, bukan hanya kepada para rasul, tapi kepada kami juga pada zaman ini. Kau utus ke tengah dunia, supaya kami memiliki sikap ugahari dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh sukses dalam karya pewartaan, diteguhkan oleh sikap ugahari yang kami hayati dalam hidup, di dalam pelayanan, di dalam karya-karya kami. Semoga nama-Mu semakin kami muliakan dalam segala tugas dan karya-karya kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.